mobil L200 Mitsubishi bersama Supratman dan Dudi Sonata. Kontak lampu kota, kontak lampu besar, posisi lampu dekat. Kalau ke atas kita tekan dia lampu jauh. Normalkan lagi, kita tekan ke atas. Akan membahas sebuah materi pelajaran otomotif terkait dengan lampu depan. Jadi lampu depan sebuah kendaraan. Jadi kalau kita perhatikan pada sebuah kendaraan roda 4, itu bagian depannya ada lampu, ya, lampu jauh, lampu dekat, dan ada lampu senja, lampu plat nomor, ya. Itu semuanya ada sistemnya yang kita sebut dengan sistem lampu depan. Ya, tahap pertama kita akan melihat sebuah sistem lampu depan itu terdiri dari beberapa komponen, ya. Kita lihat yang pertama itu ada komponen baterai, itu baterai mobil, ya. Di dalam mobil itu hanya terdapat satu buah baterai dengan tegangan 12 volt dan ampernya bervariasi, ada yang 40 ampere, ada yang 50 ampere, ya. Kemudian komponen yang kedua itu ada saklar, ya, ini saklar. Ada posisi off dan ada satu, nanti ada dua. Kemudian saklar ini bisa ditarik ke atas, bisa ditarik ke bawah, ya. Ini namanya saklar setir. Kalau posisi gambar rangkaiannya seperti ini, kita lihat ada posisi lampu jarak jauh, lampu jarak dekat, ya. Ini HU, HL, kemudian ada untuk E, ya, dan ada untuk lampu parkir, lampu plat nomor. Kemudian ada komponen kunci kontak. Nah, kunci kontak ini fungsinya banyak, ya. Bisa untuk starter, kemudian posisi kunci kontak on, posisi kunci kontak ACC, dan off. Kalau ini kita lihat posisinya masih dalam keadaan off, ya, dimana ini tidak terhubung kemana-mana. Kemudian ada lampu plat nomor. Ini yang terdapat pada plat nomor. Kemudian ini ada lampu senja, atau orang sering juga menyebut dengan lampu kota untuk bagian belakang. Kemudian ada lampu kota untuk bagian depan dan lampu utama. Nah, ini lampu utama. Lampu utama ini terdapat dua filamen di dalam. Ada filamen untuk lampu dekat, kemudian ada filamen untuk lampu jauh. Jadi terminalnya ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan ini ada 2 terminal, lampunya ini juga 2 terminal. Sedangkan komponen yang terakhir adalah ada 2 buah relay, ya. Relay ini yang satu untuk lampu senja dan lampu plat nomor, sedangkan relay nomor 2 adalah untuk lampu depan, ya. Jadi kita ulangi lagi bahwa sebuah rangkaian lampu depan mobil itu terdiri dari komponen pertama baterai, ada saklar setir, ini letaknya di samping pengemudi, di samping setir. Kemudian ada kunci kontak, ada lampu-lampu, ini lampu plat, lampu senja, kemudian ada relay. Bisa saja ada tambahan-tambahan aksesoris lain. Ini adalah komponen utamanya, ya. Kemudian bentuk saklarnya juga bermacam-macam tergantung mobilnya. Nah, di sini kita lihat menu apa saja saat lampu depan kita operasikan.
Jadi tadi kita sudah mempelajari atau mengenal komponen-komponen daripada sistem lampu depan. Nah, sekarang coba perhatikan di posisi saklar ini, kemudian posisi kunci kontak saat saya menekan tombol, saat saya tekan tombol putar 1 ini. Jadi saya tekan, maka ini berada pada posisi 1, sedangkan ini berada pada posisi IG. Kalau posisi IG ini adalah mesin dalam kondisi on, ya, maka arus akan mengalir. Nah, ini arus primer, ya, arus primer dari baterai mengalir ke kunci kontak terminal B ke IG, kemudian masuk ke kumparan relay 1, ya, kemudian keluar lagi masuk ke terminal TS saklar setir menuju ke E, menuju ke terminal E dan langsung ke negatif baterai. Nah, apa yang terjadi? Kumparan di relay ini menjadi magnet dan menarik plat, sehingga kontak di relay ini menjadi tertutup. Dengan tertutup relaynya ini, maka mengakibatkan arus yang merah ini arus sekunder, ya, dari baterai menuju ke terminal relay 86, ya, kalau nggak salah, menuju kemari, terus karena ini sudah tertutup menuju ke terminal 87, terus menuju ke lampu, ya, lampu kota, dipasang seri dengan lampu plat nomor yang belakang, sedangkan ini juga menuju ke lampu kota ke bagian depan. Nah, ini kondisi menyala, arus posisi berjalan, ya. Kemudian saat saya menekan atau memutar posisi saklar ini pada posisi 2, maka lampu depan akan hidup. Nah, ya, kita lihat. Saya menekan tombol 2, maka saklar ini akan bergerak, terhubung, ya, sehingga mengakibatkan arus dari baterai yang biru ini, ya, menuju ke kumparan primer, menuju ke kumparan relay 2, maksud saya, ke kumparan relay 2, terus masuk lagi kemari, ya. Nah, ini dari sini terus kemari ke E, kemudian ke negatif, sehingga ini terjadi kemagnetan. Dengan terjadi kemagnetan ini menarik plat kontak ini berhubungan, sehingga relay ini terhubung. Itu mengakibatkan arus dari baterai yang merah ini, dari baterai, ya, kita tekan lagi. Nah, ini yang merah menuju ke ini, ke relay 1, terus menuju ke lampu utama depan, ya, lampu low, jarak dekat, HL, head low, ya. Sehingga lampu merah menyala. Saat saya tarik saklar, nah, ini saya tarik, nah, kita lihat perubahan, ini bertukar menjadi terhubung ke HU. Ini mengakibatkan lampu jauh, lampu depan itu menjadi hidup, ya. Coba kita perhatikan aliran arusnya. Coba kita perhatikan lagi, kalau saya tekan tombol tarik saklar HU, nanti perhatikan saklar ini akan bergerak ke bawah,
atau menekan ke bawah ya. Nah, pada saat posisi saklar ini maka ini akan berubah nanti. Coba perhatikan, saya tekan. Nah, ini kan bergerak ke bawah. Jadi terminal ini akan berhubungan kemari. Nah, sehingga kemari harus akan masuk dari sini kemari, terus kemari ke lampu besar, kemari, terus kemari ke negatif, sehingga lampu jauh ini akan menyala ya. Dengan posisi ini tetap terjadi kemagnetan dan ini saklarnya tertutup. Jadi bisa dipahami? Coba diperhatikan sekali lagi ya. Kalau saya menekan memutar pada posisi 2, maka dia akan hidup lampu senja dan lampu depan, ya, lampu dim depan ya. Nah, ini yang akan hidup lampunya. Kita perhatikan terjadi kemagnetan ya, saklar. Kemudian ini tertarik tertutup, arus dari baterai menuju kemari terus ke lampu dekat ya, ke HL. Sedangkan bila saya tarik saklar HU, nanti ini akan bergerak ke bawah. Perhatikan. Nah, ini bergerak. Ini masih tetap terjadi kemagnetan, tetapi arusnya yang diarahkan ke posisi filamen jauh ya. Sedangkan untuk ini adalah lampu flash atau yang sering kita sebut dengan lampu tembak. Jadi perhatikan, ini nanti saklar ini akan bergerak ke atas. Dari posisi normal dia bergerak ke atas, dan yang hanya akan hidup adalah hanya lampu jauh saja, sementara lampu kota, lampu plat nomor itu semuanya dalam kondisi mati ya. Coba perhatikan. Nah, ini kan bergerak ke atas, kemudian ini saklar ini bekerja kumparannya sehingga terjadi kemagnetan, langsung arus dari baterai masuk ke lampu jauh ya. Jadi pada posisi ini, pada posisi lampu flash atau lampu tembak hanya akan hidup lampu jauh saja, sedangkan yang lampu yang lain itu mati ya. Jadi saya ulangi, kita simpulkan bahwa dalam posisi kunci kontak on atau kunci kontak posisi IG, maka kita on-kan lampu yang hidup. Yang pertama saat kita putar posisi saklar nomor 1, yang hidup adalah lampu plat nomor, lampu senja depan belakang. Kemudian saat kita tekan atau kita putar pada posisi kedua, maka akan hidup lampu depan jarak dekat ya. Kita perhatikan, akan hidup lampu depan jarak dekat dan lampu senja tetap hidup ya. Nah, ini. Sedangkan pada saat saya tarik saklar ke bawah atau posisi HU, maka lampu kota, lampu plat tetap hidup, sedangkan lampu depan yang hidup adalah lampu jarak jauh ya. Dan yang terakhir adalah posisi lampu tembak atau flash lamp, itu hanya akan hidup lampu jarak jauh ya, sedangkan lampu yang lain itu mati. Coba kita perhatikan, hanya akan ada aliran arus dari sini ke kumparan relay 2 dan hidup, dia akan mengalirkan arus dari baterai ke relay dan ke lampu sehingga lampu ini menjadi hidup. Demikian yang dapat saya jelaskan sepintas tentang rangkaian lampu depan mobil. Tentu dalam penjelasan saya tadi mungkin ada sedikit kekurangan atau apa, bisa ditanyakan di komen ya. Demikian sekilas tutorial bagaimana cara kerja lampu depan sebuah kendaraan secara umum ya.
Terima kasih. Assalamualaikum.